kembali kita mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Karena pada hari ini kita juga akan menerima tubuh dan darah Kristus. Bukan hanya menjadi rutinitas saja, tapi kita benar-benar menyadari bahwa Dia sudah menyerahkan seluruh kehidupannya untuk menebus setiap dosa kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau terus mengucap syukur, menyembah Dia sebagai korban syukur kita atas segala apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Sebelum ibadah kita dimulai, wajar kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan buat kasih, buat cinta, buat kebaikan, buat kemurahan dalam seluruh kehidupan kami, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diperhimpunkan kembali di tempat ini untuk kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, mengeluh-elukan nama Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kami bahwa Tuhan telah melakukan hal yang terbaik melalui karya penebusan yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ketika orang berkumpul atas nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan, apapun yang menjadi beban masalah kami pada saat pagi hari ini, kami meletakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kami mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Biar hati kami terus terfokus kepada Engkau. Seluruh kehidupan kami terfokus kepada Engkau Bapa. Hari ini Tuhan, kami mau melakukan bagian kami. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan melakukan bagian Tuhan sendiri atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Diserahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali saya sapa. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa dahsyat, karena Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak kita sembah, layak kita puji, layak kita tinggikan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
bersyukur ya Bapa. Kan Kau buktikan Tuhan cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami melalui pengorbanan di kayu salib. Kami tidak dapat membalas apa-apa Bapa. Selain seluruh kehidupan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau pakai Tuhan untuk menjadi anak-Mu, menjadi duta kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima
memuji Engkau Bapa. Hati kami tidak bisa berhenti untuk menyembah Engkau, karena begitu besar kasih, karena begitu besar Tuhan kebaikan-kebaikan seperti karya-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sudah menebus kami.
Katakan sekali lagi. Meninggalkan cara kami yang lama yang kami matikan dalam dosa yang Inilah Tuhan, menjadikan satu kerinduan bagi kami. Biarkan berikan kekuatan kemampuan untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Karena kami tahu semuanya itu sia-sia dan tidak berarti. Biarkan Tuhan kami persembahkan hidup kami letakkan hidup kami pada mezbah-Mu ya Tuhan. Dan menjadi satu doa dan iman penjagaan. Jadilah padaku seperti tempat yang Kau ingini Tuhan. Itulah yang kami lakukan. Ya kepada saat ini kami belajar firman. Pengurapan apa nyata atas kami. Dan kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin percaya ketika kami meresponi setiap pujian penyembahan dan setiap Tuhan di dalam firman-Mu, kami yakin percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Pertolongan selalu ada. Dan kami yakin percaya semuanya kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembah puji dan hormat syukur kami naikkan kepada Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar betapa penting jika kita melihat dan kita selami dan kita belajar bersama-sama saudaraku, menjadikan satu hidup ini ketika kita melihat betapa singkatnya hidup kita, sehingga kita menyadari bahwa waktu dipersingkat dan kita menyadari bahwa waktu tidak akan lama. Oleh karenanya kita perlu saudaraku lebih peka lagi hidup kita kepada Tuhan, lebih lagi saudara untuk sungguh-sungguh hidup kita ini menjadikan satu kehidupan yang benar-benar apa yang menjadi Tuhan inginkan. Tadi firman dalam pujian mengatakan hendaklah kita melakukan tepat seperti apa yang Bapa ingini. Oleh karenanya pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama menjadikan tema firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah tumbuhlah di mana kita ditanam. Kali lagi, tumbuhlah di mana kita ditanam. Terlebih menjadi pendahuluan, kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 menjadi pendahuluan. Dikatakan dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi, dalam hal ini telah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan belajar bersama-sama. Sudahkah kita ini menjelang waktu yang sudah
semakin dan saya katakan semakin kita harus waspada, hati-hati dan menjadi deg-degan bagi kita ya. Jadi ketika waktu Tuhan menjemput hidup kita persiapkan sungguh-sungguh, jangan sampai ada satupun itu yang tertinggal. Tetapi mari hendaklah kita mempersiapkan kehidupan kita selagi waktu masih ada kesempatan. Lakukan yang terbaik. Segala sesuatunya kita perlu untuk kita mempersiapkan sungguh-sungguh kelak waktunya nanti kita menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Oleh karenanya, mari kita akan belajar bahwa dalam kita harus bertumbuh, di mana Tuhan tempatkan kita adalah rohani. Kita harus bertumbuh untuk kita sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Mengapa saudaraku, manusia tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya tempat? Saudara, kalau kita bisa melihat, manusia pasti membutuhkan tempat. Binatang pun membutuhkan tempat. Air membutuhkan tempat di dalam air. Dan kita bisa melihat, saudara, tidak mungkin ikan paus yaitu cuma hanya ada di akuarium yang kecil, tidak mungkin akan hidup. Semua membutuhkan sebuah satu namanya tempat yang tepat. Nah, di sini kita bisa melihat manusia tidak bisa lepas daripada yang namanya tempat. Saudara punya rumah, ada satu tempat yang saudara inginkan. Saudara kos, bisa mengatakan saudara bisa kontrak, tetapi semua orang pasti mengingini tempat tinggal rumah sendiri. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama, saudaraku. Semua ini tergantung dari manusia sendiri, di mana akan tinggal. Menjadikan satu hal yang perlu kita sadari, tinggal di tempat baik atau tinggal di tempat yang tidak baik. Kalau saudara sudah tahu tempat itu tidak baik, saudara tinggal di sana, maka menjadikan satu hal ini perlu banyak berdoa. Sebab pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara dipimpin oleh Roh Tuhan dan harus tinggal di tempat itu, setialah dan taatilah, karena Tuhan punya rencana yang sangat indah dan kelak kita bisa menjadi berkat dan berbuah yang sungguh-sungguh Tuhan dimuliakan. Mari kita akan belajar bersama-sama, saudaraku. Dalam manusia saat ini perlu memperhatikan, saudaraku, ditempatkan di mana, saudaraku, itu terserah Tuhan. Tapi yang satu hal tujuan adalah supaya kita menghasilkan buah yang lebat, supaya Bapa dipermuliakan. Ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama-sama, di mana Tuhan tempatkan tumbuhan, di mana kita ditanam. Yang pertama, saudaraku, kita bisa melihat bahwa manusia harus menguasai tempat. Jadi tidak bisa kita, saudaraku, seenak sendiri, wah karena tempat inilah yang membuat aku demikian. Tidak. Malah justru hidup kita ditempatkan di mana kita harus menguasai. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, kita akan bisa melihat sebuah satu contoh yang sangat indah yang Tuhan berikan di dalam ayat 12 dan ayat yang ke-14. Filipi pasal pertama ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Perhatikan garis bawahi, menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus.
Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan dengan tidak takut. Semua kita bisa melihat, kita bisa menguasai di mana Tuhan menempatkan. Maka kita bisa menguasai, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara bisa melihat Rasul Paulus ketika di penjara, dia bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena Injil. Dengan satu tujuan, dia bisa menguasai apa yang Tuhan percayakan. Dia bisa menguasai dengan satu, apa yang Tuhan inginkan, yaitu supaya demi kemajuan Injil diberitakan. Kalau saudara pelajari luar biasa, di sana kita lihat penjara di sana, saudaraku, tentunya itu banyak sekali orang yang dipenjara dan juga yang menjadi penjaga di sana. Kalau saudara perhatikan, selama Paulus itu di penjara, dia berani memberitakan firman dan tidak takut. Dan kita bisa melihat, menjadikan satu di penjara ini, saudaraku, tempatlah ladang di mana Tuhan tempatkan. Tetapi Rasul Paulus bisa menguasai tempat itu. Sekalipun tertekan, sekalipun menghadapi orang-orang yang ganas kemungkinan besar, tetapi Rasul Paulus penuh dengan Roh Kudus ada satu tujuan, supaya dikatakan dengan jelas di mana menyebarkan kemajuan Injil, supaya banyak orang diselamatkan. Nah, ketika kita bisa melihat apa yang terjadi, ayat 14 kita lihat. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sehingga kita bisa melihat buah yang luar biasa yang Rasul Paulus nyatakan, di mana Tuhan tempatkan sekalipun tidak enak. Siapa sih orang yang senang hidup di penjara? Boleh kalau saya boleh tanya kepada siapapun yang ada, apa kita mau di penjara? Saya yakin percaya kita tahu penjara tempat tidak enak. Nah, disinilah saudara, Rasul Paulus sekalipun dia harus mengalami di dalam penjara yang tidak enak, tetapi Rasul Paulus bisa menguasai tempat. Kalau saudara ditempatkan di sebuah satu kota yang dikatakan kota yang sangat jahat, kalau saudara tidak bisa menguasai, maka disinilah pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Maka tidak sedikit orang yang akhirnya pun yang tadinya haleluya sekarang menjadi haleluya. Oleh karenanya hari ini perlu kita persiapkan. Saudara ditempatkan di mana di kota ini, ditempatkan saudara dapat berjemaah. Marilah, inilah saatnya saudaraku persiapkan kita ini menjadi murid Kristus. Dengan satu tujuan adalah menjadi saksi Tuhan. Ketika kita ditempatkan di mana ada, marilah kuasai seluruh kehidupan kita. Kita harus menguasai tempat itu supaya tujuan satu adalah Injil diberitakan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Inilah waktunya. Waktu tidak akan lama. Saudara bisa lihat sekarang kejadian dunia saat ini, apalagi ini banyak beberapa orang yang mengetahui bahwa sedang gempa. Ya, berita dari BMG bahwa nanti di Jawa Timur itu akan terjadi tsunami, gempa besar dan tsunami yang cukup tinggi. Dan oleh karenanya kita tidak tahu apakah itu terjadi atau tidak. Beberapa waktu yang lalu Sumatera katanya BMG memprediksikan itu nanti akan terjadi gempa bumi yang besar, dan bahkan itu akan terjadi sekitar 20 meter itu ombak akan menerjang tempat itu, tsunami besar. Tetapi apapun terjadi nggak perlu takut. Selagi waktu masih ada, gunakanlah waktu-waktu kita dengan sebaiknya. Selagi ada kesempatan,
beranilah kita seperti Rasul Paulus, tidak takut memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan berarti saudara bawa Alkitab ini kemanapun, bertobatlah, bisa kalau Tuhan izinkan. Tetapi bagaimana sikap hidup kita, bagaimana perkataan kita, bagaimana saudara kelakuan kita. Karena kita ini menjadi tulisan yang dapat dibaca bagi semua orang. Semua orang di dunia ini bisa melihat bagaimana kita hidup. Yang kerap kali, wow, dia katanya begini, ternyata yang sering kali itu orang melihat menjadi kecewa. Inilah kesempatan yang ada. Kita perlu menguasai diri kita. Ketika kita diperhadapkan oleh sebuah satu situasi yang tidak enak, belajar minta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa menguasai, tidak mudah kita beremosi dan akhirnya kita brutal. Akhirnya kita bisa berkata-kata dengan kata-kata yang tidak sopan. Atau kita sudah membalas kejahatan dengan kejahatan. Apakah itu yang diajarkan oleh firman? Tidak. Firman Tuhan mengatakan, balaslah saudaraku dengan kejahatan dengan kebaikan. Inilah yang diajarkan Tuhan kasih. Mari, hendaklah kita menguasai dimanapun kita berada. Saudara ada di rumah, kuasai diri kita belajar untuk kita tidak melakukan kasar terhadap pasangan kita ataupun orang tua terhadap anak terhadap orang tua. Nanti kita belajar. Oleh karenanya saudara ditempatkan di mana saudara bekerja. Jadilah saudara bekerja supaya dilihat oleh bosmu. Ini anak luar biasa. Dan maka kita bisa melihat bagaimana kita sekarang kuasai tempat itu, supaya kita bisa menguasai dan tidak mudah kita terbawa oleh arus dunia ini. Tetapi biarlah kita boleh membawa mereka, yaitu percaya kepada Injil. Dan saudara, kita bisa melihat berapa banyak pada waktu itu, dalam 1 tahun bisa sampai puluhan ribu orang percaya kepada Kristus karena Injil melalui siapa? Rasul Paulus. Ini luar biasa, saudara. Oleh karenanya, bagaimana kita? Sudah hari ini kita membawa manusia, orang, yaitu dan untuk percaya kepada Kristus, untuk bisa hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita bisa menjadi saksi bagi teman-teman kita, saudara kita, siapapun kita? Karena inilah tulisan, orang bisa melihat bagaimana kita hidup. Tetapi kalau kita sudah menjadi orang percaya dan hidupnya tidak menunjukkan sesuai dengan firman, maka di situ dikatakan bahwa orang mengatakan Kristus tidak hidup di dalamnya. Maka dikatakan dari tulisannya tidak bisa dibaca. Nah, oleh karenanya kita perlu menguasai di dalam tekanan apapun, perlu kita menguasai dengan satu tujuan adalah supaya pemberitaan Injil ini bisa disampaikan di sekitar kita, sehingga orang di sekitar kita semakin hari semakin mengenal hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang nampak, yang pada akhirnya maka orang tersebut yang melihat itu bahwa dia akan percaya Yesus itu siapa. Disinilah Roh Kudus turun, kita menjadi saksi, beritakan siapa Yesus Kristus itu. Dia adalah juru selamat manusia dan hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia kepada Bapa di dalam surga. Yang kedua, saudara, dan kita bisa melihat manusia yang harus menguasai tempat tersebut, sekalipun tekanan, sekalipun banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi ingat, kita adalah tulisan dapat dibaca bagi dunia dengan satu tujuan, supaya kita bisa menyebarkan, kita bisa mengenalkan akan Injil melalui kehidupan kita, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, kita bisa belajar bersama-sama
tempat bisa menjadi luar biasa bila Roh Kudus menyertai. Kita lihat, kalau saudara bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang pertama, saudara bisa melihat bahwa dulu pernah saya sampaikan, dari ketika Yesus menyampaikan bahwa dia harus tunggu di Yerusalem, tidak boleh pergi dari Yerusalem, itu kurang lebih 500 murid. Tetapi saudara, di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 12, saudara, yang mereka yang menunggu janji Allah, yang taat kepada janji Allah, dan mereka bersatu bersama-sama ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka naik menunggu waktunya, itu sekitar 120 murid. Saudara bisa melihat siapa yang taat dan siapa yang tidak. Berapa banyak hidup kita yang akhirnya kita tidak taat kepada firman Allah, kepada apa yang Tuhan inginkan. Bahwa kita tahu tempat di mana Kristus ada, Roh Kudus ada, itu akan mendatangkan luar biasa. Sekalipun tempat itu adalah tempat yang saudara saya katakan tidak enak, tetapi jika Tuhan menyertainya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kita tahu, saudara di sana, sekalipun secara pandangan aku buka toko di daerah, di pojok, di dalam, tetapi jika Tuhan menyertai di dalamnya, maka toko itu akan menjadi berkat di kota Anda. Inilah sekarang penyertaan Tuhan. Tetapi banyak manusia selalu memikirkan harus bekerja, harus di ini, harus di tempat yang kelihatan. Belum tentu itu pun berhasil. Tapi jika Allah menyertai, maka kita bisa melihat. Ketika murid-murid Yesus dijanjikan, kau tunggu di Yerusalem, dan kau menunggu janji Allah, Roh Kudus turun, dan mereka bersatu bersama. Mereka selalu berdoa menunggu, dan ketika hari Pentakosta terjadi, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbicara bahasa lidah, dan saudara bisa melihat ketika Roh Kudus turun, Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat, dan melihat jemaat mula-mula luar biasa. Jemaat mula-mula itu saudara akan ketika mereka berkumpul, mereka orang datang menyampaikan firman, mereka saudaraku melihat bahwa mereka menerimanya. Kalau saudara bisa lihat di dalam pasal yang kedua ayat 41 dan 47, itu dan bisa melihat di sana menjadikan satu cara hidup mereka. Mereka saudaraku bertekun dalam pengajaran. Berapa banyak sekarang ini yang tidak senang tentang pengajaran firman Allah, yang hanya maunya apa? Doaku dijawab, aku datang diberkati, hanya apa? Mujizat terjadi, nubuat. Itu tidak salah. Tetapi di dalam firman Allah untuk hidup di mana Tuhan tempatkan supaya rohani kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak, maka di situ harus ada pengajaran. Kita dibentuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Watak kita, sikap kita, sudahkah kita memiliki perkataan yang baik, yang setiap orang mendengar bukan menjadikan satu sakit hati, tetapi dia saudara menjadi berkat. Wow, perkataannya itu mengubah hidupku. Kata-kata si A, si B itu benar menyentuh hatiku sehingga aku berubah. Disinilah kita bisa melihat perubahan yang nyata. Di mana ketika Roh Kudus turun, saudara bisa melihat dari Kisah Rasul pasal pertama sampai seterusnya, itu luar biasa. Perkembangan rohani semakin tumbuh. Orang yang percaya semakin berani memberitakan Injil. Menjadi murid-murid semakin berani, semakin luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi di mana-mana. Tetapi berapa banyak hidup kita? Ketika saat ini kita menghadapi tantangan masalah, seringkali kita tidak punya penuh dengan kuasa.
Padahal Tuhan mengatakan ketika kita percaya sama Kristus, maka kuasa itu diberikan kepada kita. Tanpa kita hanya menjadikan satu kita berdoa sendiri, itu bisa terjadi mujizat. Gak perlu saudara menunggu orang si A, si pendeta si B, si A. Gak perlu. Kalau kita penuh dengan kuasa, berdoa sama Tuhan dengan iman percaya, tujukan kepada Bapa di surga, bil Tuhan, aku letakkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan aku yakin percaya mujizat terjadi. Maka apa sesuai dengan imanmu itu terjadi atas hidupmu. Tetapi seringkali kita ini lebih mencondong kepada si B, si C. Gak salah. Tetapi Roh Kudus ketika ada dalam diri kita, tunjukkan kuasa itu, karena kuasa itu sudah ada dalam diri kita. Maka firman Allah berkata, ketika Roh Kudus ada dalammu, aku akan mengadakan mujizat-mujizat dan mujizat luar biasa. Ketika kau berdoa untuk orang lain, mereka yang sakit sembuh. Menghadapi orang kerasukan setan dilepaskan. Inilah saudaraku, pekerjaan di mana Roh Kudus menyertai, maka itu akan menjadi luar biasa, menjadi hal yang spektakuler. Tetapi menjadi pertanyaan yang kita lakukan, sudahkah itu benar Tuhan menyertai kita atau belum? Yang kerap kali, maaf, seringkali orang menggunakan logika, kehendak kita. Aku maunya. Mari kita harus berkata, apa sih Tuhan yang kau mau untuk diriku? Apa yang kau mau untuk Tuhan toko ini? Apa yang kau mau untuk gereja ini? Apa yang kau mau untuk ini? Semuanya ini Tuhan. Jika Tuhan menyertai, firman Tuhan mencatat, ketika engkau mendengarkan, melakukan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, apapun yang kau kerjakan, kau perbuat, dibuat Tuhan menjadi berhasil dan beruntung. Inilah saudaraku yang perlu kita harus saat ini menunjukkan supaya Bapa dipermuliakan. Kalau waktunya tiba, apa yang sudah kau perbuat, Yesus berkata, inilah yang sudah aku perbuat, aku mati di kayu salib. Sekarang bagaimana hidup kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Sudahkah kita melakukan menyenangkan hati Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan? Saat ini telah penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah ke hidup kita. Bagaimana perkataan kita, sikap kita, hidup kita, sudah kau berubah? Murid-murid Yesus yang tadinya tidak percaya dengan sungguh-sungguh, ketika Yesus disalib mereka meninggalkan. Tapi dengan penuh kasih Allah, Yesus selalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia memberikan dan memberitahukan, mengarahkan, mendidik. Yang akhirnya saudara, ketika Yesus belum dia terangkat, dia berkata, tunggulah janji Allah akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang setia 1.120 murid berarti. Dia menunggu, berdoa. Berapa banyak hidup kita berdoa? Berapa banyak hidup kita yang senang berpuasa? Berapa banyak hidup kita yang senang kita memuji dan menyembah Tuhan? Inilah waktunya saudaraku. Kita perlu datang, kita senang menyembah kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu akan terus mengisi rohani kita. Kita dekat dengan Tuhan karena firman Allah mencatat dengan jelas, Allah hadir di tengah apa dan pujian. Tapi berapa banyak kita tidak memindahkan namanya pujian penyembahan kepada Allah. Tunjukkan, berikan yang terbaik. Ketika kita memberikan yang terbaik, saya yakin percaya Tuhan juga menunjukkan yang lebih baik untuk kehidupan kita, dan selalu Dia memberikan segala sesuatu apapun yang diperlukan. Tuhan tahu setiap semuanya, dan Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Oleh karenanya saudaraku, jika kita melihat terus bagaimana hidup, kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35, menjadikan kita bisa melihat ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, menjadikan satu tempat yang luar biasa. Ini tempat kita luar biasa. Ketika Roh Kudus menyertai kita, maka apa dilakukan oleh murid-muridnya? Luar biasa. Yuk kita lihat. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu
Mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Wah, luar biasa. Perubahan yang luar biasa. Di dalam mereka mempersembahkan sesuatu terbaik demi untuk menjadi berkat. Kita diberkati menjadi berkat. Tapi kerap kali ketika kita semakin diberkati, kita bukan semakin menjadi berkat, tapi semakin pelit, semakin hitung-hitungan dengan Tuhan, hitung-hitungan dengan sesama. Firman Tuhan mencatat siapa memberi, akan diberi. Inilah saudaraku cara hidup yang berubah. Ketika Roh Kudus ada di tempat ini, hati kita, maka hidup kita ini saudaraku menjadi berkat luar biasa. Mau relakan dengan kerendahan hati, menjual miliknya, ada yang memberikan sertifikat untuk dijual, dan lain sebagainya. Luar biasa. Inilah Bapak Ibu Saudaraku menjadikan satu mujizat demi mujizat terjadi. Perkembangan demi perkembangan. Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 7 mengatakan dengan jelas, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Wow. Itu semua dilihat. Kita bisa menguasai tempat, dan ketika Roh Kudus turun, maka itu akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Hidup kita dipakai menjadi alatnya. Sekalipun kelak nanti kita harus menghadapi penganiayaan, tekanan, menghadapi sebuah satu dari kita bisa melihat Stefanus menghadapi tekanan. Tetapi di mana menjadikan Stefanus ketika dirajam, dilempari batu sampai mati, dia bisa berdoa, ampuni mereka Bapa. Adam bisa melepaskan pengampunan. Berapa banyak hidup kita yang sudah percaya dan melayani, yang kerap kali sudah susah untuk mengampuni. Apalagi yang telah melihat pada orang itu yang berulang-ulang melakukan itu saja, menyebalkan. Tapi disinilah menjadi satu doa, aku memberkati orang yang telah menganiaya diriku. Ini luar biasa. Tetapi sekarang kita ini bagaimana? Apakah kita bisa hidup kita yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, hidup kita itu berubah? Yang lama kita tinggalkan, kita menjadi ciptaan yang baru. Karena hidupmu bukan aku lagi, tetapi Kristus yang nampak melalui kehidupan kita. Yang dulu mungkin cemberut, sekarang ceria bersukacita. Yang dulu mungkin tidak percaya, sekarang dia luar biasa percaya. Yang dulu pelit, sekarang luar biasa murah hati. Inilah perubahan yang nyata ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Di sini momen ini telah hari Pentakosta terjadi. Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita ini berubah. Di mana Tuhan tempatkan, mari jadikan tempat itu menjadi tempat kita bisa berbuah banyak. Mari inilah waktunya kita menangkan kota ini, kita menangkan bangsa ini, kita menangkan bangsa-bangsa yang ada. Karena mulai dari pintu timur sampai ke Yerusalem, orang Indonesia akan menjadi saksi Allah. Tapi siapkah kau menjadi saksi Tuhan? Sekalipun konsekuensinya kau harus menghadapi banyak tantangan, banyak penganiayaan, banyak tekanan. Siapkah engkau bersedia
untuk memberitakan Injil Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, menjadikan satu tumbuhlah di mana Tuhan tempatkan di tanah dimanapun saja, bertumbuhlah. Kalau saudaraku menjadikan saudara punya sebuah satu tanah yang besar, ketika punya pohon merindukan dari pohon yang luar biasa, tetapi tidak pernah berbuah, bisa tidak pernah berbuah, sekalipun dikasih pupuk, sekalipun dikasih ini, saya yakin pecah lama-lama. Orang yang memiliki menjadikan satu petani ini segan, akhirnya potong. Demikianlah kesempatan yang ada, terlebih waktu zaman akhir ini, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, ditempatkan di tempat ini, berbuahlah lebat, semua Bapa dimuliakan. Saudara ditempatkan di kota ini, mari berbuahlah supaya Bapa dipermuliakan. Oh, berbuah banyak. Kabarkan Injil melalui hidupmu, sikapmu, perkataan, supaya semua orang melihat bagaimana hidup kita. Apakah kita menjadikan hidup kita Kristus yang nampak dalam diri kita, atau hidup kita atau hantu yang hidup dalam diri kita. Yang ketiga, di mana kita harus bertumbuh, di mana kita ditanam, Tuhan menghendaki adalah, mari, rumah tempat kita tinggal itulah tempat kebahagiaan. Kita lihat di dalam Amsal pasal yang 17. Kita melihat hari-hari ini keluarga banyak sekali yang dihancurkan oleh iblis. Tetapi mari, hendaklah kau bisa menguasai, dan ketika Roh Kudus turun atasmu, maka hidupmu akan berubah dan kau punya kuasa. Maka ketika kau punya kuasa, melalui dari keluargamu, keluarga kita semua menjadi keluarga yang benar-benar hidup kita rumah tempat kebahagiaan kita. Amsal pasal 17 ayat yang pertama, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan apa? Ketentraman, daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Berapa banyak sekarang ini saudara bisa melihat atau saudara sedang mengalami keluarga yang seringkali perbantahan terjadi. Mari kita bisa melihat firman Tuhan berkata, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman. Bagaimana sikap kehidupan kita menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi menantu, menjadi mertua. Bagaimana hidup kita di tengah-tengah keluarga yang Tuhan tempatkan, di mana menjadikan kita perlu menguasai hidup kita. Suami dan istri, orang tua, anak harus bisa menguasai tempat di mana kita tinggal. Sekalipun mungkin rumah itu pas-pasan, atau mungkin saudaraku banyak hal yang perlu direnovasi, tetapi jika itu disertai dengan ketentraman, maka itu akan menjadi surga yang luar biasa. Daripada rumah yang mewah, tapi kehidupan sehari-hari itu adalah neraka. Dan banyak kali terjadi di hari-hari ini seperti ini. Tapi mari, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah, disertai, marilah dalam kita menjadi berkat, menjadi luar biasa, supaya tetangga melihat bagaimana keluarga kita ini hidup. Karena saudara harus hati-hati sekali, banyak sekali memicu di dalam pertengkaran, yaitu melalui dari perkataan. Kita lihat Amsal pasal 12. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikam pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan apa? Kesembuhan. Berapa banyak orang yang akhirnya sakit karena kecewa, sakit karena saudaraku
tertekan dalam kehidupannya. Firman Tuhan mencatat ada orang yang lancang mulutnya seperti tikam pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Sekalipun kadang luar biasa, kalau dia bisa menguasai dalam perkataan, ketika terjadi konflik, perkataan ini harus hati-hati. Bukan perkataan yang tidak sopan, ataupun perbuatan tangan memukul, itu tidak sopan. Tetapi perkataan, dikatakan perkataan lidah yang bijak, yang bisa menguasai lidah. Lidah ini, perkataan itu semua sumbernya dari hati. Kalau hati ini firman, Roh Kudus ada, maka hati-hati menggunakan perkataan. Dia bisa bijak mengendalikan. Pada saat dia marah, diam. Tapi kalau orang itu kembali kepada watak, karakter orang itu, jika hatinya keras, maka perkataannya inilah menjadi pertengkaran terjadi. Orang yang mendengar akan menjadi kecewa, sakit hati. Ketika kecewaan ini dipendam, maka mendatangkan kesakitan dalam dirinya, membuat dia menjadi berbentar-bentar sakit. Tetapi firman Allah mencatat, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Apapun situasi, keadaan apapun, itu bisa menjadikan kehidupan yang tentram, yang luar biasa, damai dimanapun kita berada. Oleh karenanya, saudaraku, marilah kita mau belajar. Jangan sampai kita melontarkan perkataan tidak baik. Itu, saudaraku, membuat menjadi pertengkaran. Ada dalam firman. Tetapi marilah kita mau belajar bersama-sama. Anak-anak harus belajar kepada orang tua tidak boleh sembrono. Kita lihat pasal 17 di Amsal ayat 25. Hati-hati dengan anak-anak, karena ini menciptakan keluarga. Keluarga bukan hanya suami dan istri, tetapi juga anak-anak. Anak-anak harus bijaksana mengendalikan di dalam perkataannya, sikap. Karena dikatakan anak yang bebal hati menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Kita bisa menguasai seluruh hidup kita ini. Sudahkah kita menjadi anak yang hidup menghormati dan takut akan Tuhan? Di sini perlu didikan dari orang tua, mendidik. Karena didikan orang ini, saudara, orang tua kadang-kadang mendidik berulang-ulang dengan satu tujuan, karena orang tua mengasihi anak ini dengan satu tujuan adalah supaya dia hidup takut akan Tuhan. Jika orang tua itu takut akan Tuhan, didikan inilah penting. Bagaimana sikap kita jika kita bisa menguasai tempat. Engkau ketika menjadi orang tua, hidupmu selalu bertengkar suami dan istri. Tidak mengherankan anak ini ketika nanti dia menikah pun juga sama. Mari perkataan, sikap. Karena anak yang bebal, jangan kita menjadi anak yang bebal. Kalau diomongin orang tua itu malah ngeyel. Zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu. Maaf, zaman dulu papa saya sudah begini saja main mata, orang sudah tahu apa di mata. Sekarang ini orang tua begini sama anak langsung apa? Zaman berbeda sekarang ini. Marilah, jika kau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kau ingin diberkati, hendaklah kau taat dan menghormati orang tuamu. Disitulah ada kata berbahagia. Tapi berapa banyak sekarang anak-anak ini jadi anak-anak yang bebal, yang suka berani menyakiti hati ayahnya dan ibunya. Dan juga ketika ini terjadi, sekali lagi saya katakan orang tua,
jangan pernah kau mengutuki anak tersebut. Katakan dengan iman, sekalipun kau adalah bebal, sekalipun kau adalah anak ini adalah anak yang suka membangkang, tapi kita menjadi orang tua, doakan perkataan kau adalah anak yang baik. Engkau adalah anak yang tidak bebal. Engkau adalah anak yang diberkati Tuhan luar biasa. Sesuai dengan iman orang tua, maka satu saat percaya saja anak itu pasti berubah. Inilah diajarkan oleh Tuhan. Marilah kita sebagai keluarga menjadikan keluarga ini menjadi tempat kita berbahagia, tempat penuh dengan damai. Ciptakan semuanya ini supaya dengan satu tujuan kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh hidup rukun satu lain. Ketika kita hidup rukun, maka berkat Allah dicurahkan dari atas sampai ke bawah. Istri-istri, suami-suami, hati-hati. Kita lihat di dalam Amsal 21 ayat yang ke-9 pertama dan ayat yang ke-19. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Siapa di sini istri-istri yang suka bertengkar? Suami-suami yang suka bertengkar? Katanya kalau nggak bertengkar itu seperti orang merokok. Katanya kecut, sama aja kalau nggak bertengkar itu rasanya gatel. Hati-hati. Ayat 19, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Sifat pemarah, mari ketika Roh Kudus turun kita menjadi peramah. Amin. Disinilah kita perlu berubah. Di mana Tuhan tempatkan adalah kita bertumbuh secara rohani kita dengan satu tujuan, hidup kita bisa dilihat dan banyak orang akan melihat kita. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang nampak, sehingga banyak orang datang kepada Kristus melalui hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup kita saat ini? Disinilah kita perlu belajar bersama-sama. Waktu kesempatan ini percantiklah hati kita. Karena dari sikap, pikiran, perkataan itu semua hati. Kalau hati ini buruk, maka ketika ada terjadi penekanan, maka perkataan ini pun juga buruk. Pikiran ini juga buruk. Karena dari perkataan ini itu dilihat dari sumbernya adalah dari hati. Maka percantiklah hati kita. Ketika dipercantik semua itu kemuliaan Tuhan. Saya yakin percaya kan, ketika kau mau berubah, ketika kau bisa menguasai, ketika Roh Kudus ada dalam dirimu, mari gunakanlah hidup kita melalui dari keluarga. Percuma hidup kita bisa bersaksi untuk orang lain, tapi dalam keluarga sendiri berantakan. Dari skup kecil keluarga ini, mari kita ciptakan penuh dengan ketentraman dan damai di dalam rumah. Maka disitulah akan dilihat oleh semua orang. Maka kalau kita sudah melihat alangkah baiknya hidup di tengah sudut sotoh rumah atau di padang gurun daripada tinggal pada perempuan atau laki-laki yang suka dan pemarah ataupun suka dan bertengkar. Hindarilah pertengkaran. Saat ini perlu jemaat gereja Tuhan perlu menghindari pertengkaran. Sebelum ada pertengkaran, hindari semua, penuh dengan damai. Kita ini adalah orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Hindari yang namanya pertengkaran dan penuhilah dengan damai dan sukacita dan kasih Kristus ada dalam hidup kita. Maka ketentraman itu terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita belajar bersama-sama. Lebih baik sekarang roti kering sertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan.
Oleh karenanya, selagi kita masih hidup, gunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita belajar, mintalah selalu Roh Kudus turun atas hidup kita, selalu ada dan tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Dan jangan sampai dibukakan Roh Kudus oleh dosa kita. Kita ciptakan kita bersama. Kita ciptakan setiap hari suami dan istri, seperti yang sering saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara. Peluklah istrimu setiap hari. Katakan I love you. Tunjukkanlah kasihmu kepada pasanganmu, kepada anakmu, kepada siapapun yang ada di dalam rumah tangga. Karena kita ini Tuhan tempatkan di dalam rumah tangga ini, rumah tangga yang benar-benar harus bertumbuh. Karena kerap kali banyak orang yang tidak suka akan tempat ini. Makanya yang laki-laki, anak muda harus hati-hati cari pasangan hidup. Jangan sampai kau cari pasangan sekedapmu sendiri tanpa engkau bertanya sama Tuhan, akan menyesal di kemudian hari. Apalagi yang sudah berbeda agama, berbeda kepercayaan yang dia maksud. Kalau sudah berbeda dengan kepercayaan itu, seringkali nanti akan timbul pertengkaran. Inilah waktunya kita ciptakan bagaimana hidup kita ini menjadi pohon yang bisa menghasilkan buah yang lebat. Ketika kita menjadi buah yang lebat, penuh dengan kasih, damai sejahtera, jiwa-jiwa, semuanya perlu kita semua. Kita perlu belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu tunjukkan firman Allah ada dalam diri kita. Maka disinilah kita bisa menghasilkan buah. Sekalipun pohon ini bisa berbuah dan bisa bertumbuh, itu pun juga proses. Benih itu harus mati. Hidup kita dimatikan terlebih dahulu. Kehendakku ini, kehendak kita ini dimatikan. Maka tadi pujian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tetapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita pun gak pernah berubah. Yang suka gosip, yang gosip, yang suka marah, yang marah, yang suka bertengkar, yang bertengkar. Hindari semuanya ini. Menjadi penuh dengan damai. Ciptakan damai ada dalam hidup kita. Lebih serius, karena waktu ini sudah waktu yang singkat. Hendaklah kita peka, sangat peka kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku, supaya dengan satu tujuan, hidupku berbuah lebat. Karena ketika kita berbuah lebat, maka Bapa di dalam surga itu akan dimuliakan. Menjadi aplikasi yang harus kita lakukan. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama ya. Kita tahu bahwa ini menjadi firman untuk kita. Kita akan baca sesuai dengan firman ini. Maka nanti yang kedua kita akan baca dengan kata mu, itu ganti nama kita. Ya. Yang kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu di surga. Sekarang yang mu diganti atas nama kita. Ya, hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama dan kita akan imani, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, supaya terang kita percaya di mana kita berada. Tuhan tempatkan kita di mana? Dalam terang itu percaya, maka tempat yang gelap itu akan menjadi terang melalui kehidupan kita. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terang Yapi bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatan Yapi yang baik dan memuliakan Bapa Yapi yang di surga. Amin. Oleh karenanya, biarkan pada pagi hari ini, di mana Tuhan tempatkan hidupmu, di mana kau ditanam oleh Tuhan, mari hasilkan buah yang lebat, semua untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam untuk kau bisa dan ditempatkan di mana, 3 hal yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah kau bisa menguasai tempat itu. Bukan karena tempat yang menguasai kita, tidak. Tapilah kita yang menguasai tempat. Sekalipun tempat itu menjadi tempat yang tidak baik menurut pandangan saudara, tetapi kita bisa melihat tempat itu ketika Roh Kudus turun menyertai kita, tempat itu akan menjadi berkat. Dan kita bisa melihat Lot dan Abraham ketika Lot memandang pada Sodom dan Gomora, lembah Yordan itu di sana luar biasa, tetapi kota Sodom dan Gomora, 2 tempat kota itu jahat. Tetapi Lot memilih ke sana, Abraham memilih satu tempat kanan, sehingga menjadikan satu tempat yang mungkin masih gersang, tetapi ketika Allah menyertai, dan tempat itu akan menjadi berkat. Saudara bisa melihat bahwa Sodom dan Gomora akhirnya dihancurkan. Mana kau pilih? Mari, di mana Tuhan tempatkan diri dalam menghasilkan buah yang lebat. Inilah waktunya, aplikasikan dalam hidupmu supaya terangmu percaya di semua orang di mana Tuhan tempatkan, supaya Bapa dimuliakan melalui hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Di mana Yesus telah mati untuk kita. Yes, kita pakai berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan. Inilah telah mendapati kasih yang sejati di dalam diri Yesus Kristus. Biarkan kasih itu memenuhi hidup kita, maka kita bisa mengaplikasikan kasih dimanapun kita berada. Haleluya. Pujian dari yang pertama. Kau Bapak berdoa. Berikan hati yang dengan kasih kepadamu, para wanita.
berdoa untuk Bapak-Bapak. Yang mampu mengubahkan hati, kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Bersama-sama dalam tangan kita, ini aku Tuhan, aku persembahkan hidupku. Haleluya. Semua yang terbaik dari hidupku hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan ku berikan. Semua yang mulia, angkat tangan kita. Inilah semua yang terbaik. Aku persembahkan untuk Kau, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Engkau rela mati di kayu salib karena begitu kasih-Mu pada kami Tuhan. Dan inilah aku berikan yang persembahkan yang terbaik untuk Kau. Haleluya, katakan sekali lagi. Semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi Pernah mengajarkan kami ya Tuhan, kasih sejati ada dalam hidup kami. Biarlah terjadi atas kehidupan kami sehingga kami boleh mempersembahkan Tuhan yang terbaik, semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, terima kasih. Firman-Mu telah kami baca. Biarkan kami boleh mengaplikasikan waktu kami yang singkat ini, sehingga terang-Mu bercahaya melalui kehidupan kami, melalui sikap kami, perbuatan kami, perkataan kami, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lebih lagi kami peka, lebih kami lekat dengan Kau, lebih lagi Tuhan kami bergaul erat dengan Kau, mengutamakan Kau, memprioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya yang ada melalui kehidupan kami, sehingga kami boleh mempersiapkan waktu-Mu yang sangat singkat untuk Kau menjemput kami. Jangan sampai ada satupun dari antara kami itu tertinggal ya Tuhan. Tapi kami semua akan bersama-sama diangkat dan bertemu Engkau di atas awan-awan dan akan bersama Engkau di dalam surga untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Pengorbanan Kristus telah terjadi atas kehidupan kita. Mari saudaraku, pegang roti di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Letakkan cawan di tangan kiri kita, letakkan dekat dada kita. Dan pandang kepada salib Tuhan. Dia telah memberikan yang terbaik. Dia rela mati di kayu salib. Hendaklah hidup kita berubah dan berubah dalam nama Yesus. Dan demikianlah firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, "Ambillah, makanlah,
yakinkan roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Apa jawabmu? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahu Tuhan hanya karena salib hidup. Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, oh amin. Karena salibmu, ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Pegang cawan di tangan kanan kita, angkat tinggi, lebih tinggi daripada kepala kita. Tetapkan tangan kiri dada kita dan sampai kasih Tuhan begitu besar. Pandang ketika Yesus disesat, ketika Yesus dicambuk, dipaku, dimahkotai duri, dia meneteskan darahnya untuk menebus dosa kita. Dan oleh pilur Yesus itu segala penyakit apapun yang kita derita disembuhkan. Yakin percaya semua penebusan dosa terjadi atas kami. Karena firman berkata, sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yakinkah anggur ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kami bersatu untuk memberkati kota di mana kami tinggal. Karena kota inilah kesejahteraan bagi kami. Biarkan jadikan kami menjadi berkat di kota ini, di mana Kau tanamkan, supaya boleh menghasilkan buah yang lebat. Semua bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada, negara-negara yang ada, dari ujung bumi sampai Indonesia, dari Indonesia sampai ke pelosok-pelosok dan sampai kemanapun di belah bumi ini. Kami berdoa Tuhan penuhilah dengan kemuliaan. Biarkan hujan pertobatan keselamatan Tuhan nyatakan
Dan kami merindukan menjadi doa kami selagi waktu masih ada. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada, yang Tuhan jadikan pemerintah yang takut akan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan semua disatukan menjadi tubuh Kristus yang tersusun dengan rapi, supaya kami boleh benar-benar mencintai Engkau Yesus lebih dari segala-galanya. Ajarkan kami untuk mencintai Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Yesus, kami cinta kepadamu. Yesus ya Tuhan, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta. Katakan dengan ekspresi hatimu. Katakan Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Aku mencintai Engkau. Ya Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terkasihmu. Yesus, sungguh cinta Kau. Angkat dan katakan sekali lagi, inilah kami Tuhan, dengan segenap hati kami. Inilah hidupku, hidup kami. Hanya dalam kami Tuhan. Yesus, tak terkasihmu. Yesus, sungguh cinta Kau. Yesus, sungguh cinta Kau. Yesus, sungguh cinta Kau. Arahkan hatimu dan pulanglah dan terima berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dalam wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat ini kita satukan hati kita. Letakkan kedua tanganmu di atas kepalamu. Terimalah berkat double urapan daripada Tuhan. Berikan kesehatan bagi kami sampai Yesus datang yang kedua kali. Dengan berkat Allah Bapa yang penuh dengan kasih sayang yang bersempurna, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hosana.